Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Mufid dengan NIM 4040121 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, kelas AP2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Islamisasi di Nusantara. Adapun poin-poinnya, yang pertama pola Islamisasi di Nusantara, yang kedua jalur Islamisasi di Nusantara, dan yang ketiga penerimaan masyarakat di Nusantara. Yang pertama, pola Islamisasi di Nusantara. Munculnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh persentuhan kebudayaan antara daerah Nusantara dengan daerah yang membawa pengaruh Islam. Persentuhan kebudayaan ini terjadi sebagai salah satu akibat dari hubungan yang dilakukan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Sebab daerah Nusantara merupakan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan antara dua wilayah, yaitu Laut Tengah dan Cina. Hubungan perdagangan yang semakin lama semakin intensif menimbulkan pengaruh terhadap masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan Arab, Persia, India, dan Cina di Nusantara. Dengan kata lain, terjadilah proses akulturasi antara kebudayaan negara-negara itu dengan kebudayaan Nusantara. Kepastian kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara memang tidak ada kejelasan. Setidaknya ada 3 teori yang mencoba menjelaskan tentang itu, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Munculnya 3 teori yang berbeda ini disinyalir oleh Ahmad Mansur Suryanegara akibat dari kurangnya informasi yang bersumber dari fakta peninggalan agama Islam di Nusantara. Inskripsi tertua tentang Islam tidak menjelaskan kapan masuknya Islam di Nusantara. Pada inskripsi tertua itu hanya membicarakan tentang adanya kekuasaan politik Islam Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Selain itu, karena sulitnya memastikan kapan masuknya Islam di Nusantara, dihadapkan pada luasnya wilayah kepulauan Nusantara. Ketiga teori tersebut berbeda pendapat mengenai: pertama, waktu masuknya Islam; kedua, asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam; dan ketiga, pelaku penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangannya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Ada dugaan bahwa peletak dasar teori ini adalah Snoeckhoorn dalam bukunya El Arabi et les Indes Neerlandaises atau Review de History des Religions. Snoeckhoorn lebih menitik beratkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan pada: pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara; kedua, adanya kenyataan hubungan dagang India-Indonesia yang telah lama terjalin; ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Makwetha yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Makwetha akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Hamka melahirkan teori baru, yakni teori Mekah. Koreksinya ini disampaikan dalam pidatonya pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN ke-8 di Yogyakarta tahun 1958. Sejak pidatonya di atas, kemudian dikuatkan dalam sanggahannya dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan tanggal
17 Maret 1963, Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab, diikuti orang Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata, dan Mekah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Analisis Hamka berbeda dengan sejarawan Barat atau Orientalis, dengan menambahkan pengamatannya masalah mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Selain itu, Hamka menolak pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, karena di Nusantara abad ke-13 telah berdiri kekuasaan politik Islam. Pendapat senada mengenai masuknya Islam di abad pertama Hijriah oleh Thomas W. Arnold dalam Preaching Islam dibawa pedagang-pedagang Arab sejak abad pertama Hijriah. Pencetus teori ini adalah P.A. Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, sehingga di Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Nampaknya fokus pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Makkah, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'inya. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya adalah pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas mati syahidnya Husain. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut. Kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Sekalipun Al-Hallaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi, tetapi ajarannya di Indonesia terus berkembang dalam bentuk puisi. Ketiga, makam Malik Saleh tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim 1419 di Gresik dipesan dari Gujarat. Dalam hal ini, teori Persia mempunyai kesamaan mutlak dengan teori Gujarat. Keempat, pengakuan umat Muslim di Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di daerah Malabar. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat para pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka yang melakukan dakwah Islam sekaligus juga sebagai pedagang yang menjajakan dagangannya kepada penduduk pribumi. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putra-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Dengan melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Selanjutnya melalui jalur tasawuf. Para penyebar Islam juga dikenal sebagai pengajar-pengajar tasawuf. Mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putra-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan mudah diterima. Selanjutnya melalui jalur pendidikan. Dalam Islamisasi di Indonesia ini juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, masjid, dan lain-lain.
yang dilakukan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Jalur pendidikan digunakan oleh para wali khususnya di Jawa dengan membuka lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat kaderisasi mubalik-mubalik Islam di kemudian hari. Setelah mereka keluar dari pesantren atau pondok, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta, Surabaya, dan pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri di Gresik. Keluaran pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk melakukan dakwah Islam di sana. Selanjutnya melalui jalur kesenian. Para penyebar Islam juga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga tanpa dengan terasa mereka telah tertarik kepada ajaran-ajaran Islam, sekalipun pada awalnya mereka tertarik dikarenakan media kesenian itu. Misalnya Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran untuk pertunjukan seni, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya melalui jalur politik. Para penyebar Islam juga menggunakan pendekatan politik dalam penyebaran Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui, melalui jalur politik, para Wali Songo melakukan strategi dakwah mereka di kalangan para pembesar kerajaan seperti Majapahit, Pajajaran. Bahkan para Wali Songo juga mendirikan kerajaan Demak. Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Kesemuanya dilakukan untuk melakukan pendekatan dalam rangka penyebaran Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan-kemenangan secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan Muslim itu masuk Islam. Dalam waktu yang relatif cepat, ternyata agama Islam dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga raja-raja. Sehingga penganut agama ini pada akhir abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12 Masehi dan tahun-tahun selanjutnya berhasil menjadi suatu kekuatan Muslim Indonesia yang ditakuti dan diperhitungkan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang cepat di Indonesia. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say.